Assalamualaikum Sobat Football United, semoga selalu sehat-sehat sekeluarga. Jumpa lagi di Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini, malam ini gua bikin hari Jumat malam. Gua ingin membahas dua kabar pemain yang dihubungkan atau ya ada kaitannya dengan Manchester United. Manchester United mencari striker. Harry Kane ini dikabarkan semakin dikait-kaitkan dengan Manchester United, terutama setelah pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur ya. Tottenham Hotspur menghadapi Manchester United. Ryan Mason setelah pertandingan mengatakan kalau, ini gua kutip dari Fabrizio Romano ya, mengatakan kalau di sini di Inggris orang-orang tidak mengapresiasi bagaimana hebatnya Harry Kane, bagaimana bagusnya Harry Kane. Dia sangat luar biasa. Memperhatikannya dia sebagai seorang coach ya, seorang pelatih. Ini merupakan sebuah kenikmatan. Negara ini harusnya lebih mengapresiasi kalau kita punya talenta yang sangat spesial. Salah satu yang terbaik dan pemain yang paling cerdik atau pemain paling cerdas di dunia. Harry Kane juga ketika ditanyakan tentang Manchester United ini menyanyikan ya di pertandingan tersebut, "We'll see you in June, we'll see you in June. Harry Kane, we'll see you in June." Kita akan bertemu di bulan Juni, gitu kurang lebih. Ya, saya mendengar apa yang mereka katakan, tapi saya fokus sekarang dengan tim ini dan berusaha untuk bisa finish dengan yang terbaik ya, dengan strongly katanya. Jadi meraih posisi yang paling terkuat. Nah, ini juga gua kutip dari BR Football kalau ya Manchester United, fans dari Manchester United di Tottenham Hotspur Stadium ini menyanyikan Harry Kane, "We'll see you in June." Dan dari kabar lainnya gue ambil dari United Plug, ini mengatakan kalau Manchester United ini menargetkan Harry Kane ya, dan Harry Kane juga melihat ada kemungkinan keluar dari Tottenham Hotspur, dan ya ini salah satu opsi yang bisa saja terjadi di musim panas nanti. Manchester United sendiri juga ingin menuju musim depan, persiapan musim depan, sebelum bahkan mereka ini berangkat ke Amerika pre-season ya. Mereka sudah memiliki striker, dan di sisi lain mereka juga berusaha untuk menghindari saga atau juga drama untuk mendatangkan Harry Kane. Jadi mereka tidak ingin ada tarik ulur yang terlalu lama ya. Negosiasi tidak langsung telah dimulai bahkan untuk Harry Kane. Pesan yang terjadi antara Manchester United dan juga Tottenham Hotspur ini juga bagaimana cara ya pendekatan yang dilakukan ya, dan juga kemungkinan transfer ini terjadi tanpa ada tarik ulur yang terlalu ketat. Harry Kane sendiri dikabarkan akan harganya ya, biaya transfernya ini mendekati 100 juta pounds, diperkirakan demikian, dan juga gaji bisa jadi minimal ini 300.000 pounds per pekan. Tentu saja Harry Kane ini diharapkan akan bisa memimpin lini serang Manchester United musim depan, walaupun juga ada alternatif lain, dan disebutkan di sini adalah Victor Osimhen dan juga atau Dusan Vlahovic. Dari The Athletic dikabarkan ya sama ya, Manchester United dan juga Harry Kane sama-sama dari kedua kubu ini tidak ingin ada yang namanya saga, artinya ya drama yang berkepanjangan seperti yang Manchester United alami dengan Frenkie de Jong. Kalau gue kesimpulkan dari artikel tersebut, kurang lebih Manchester United tidak ingin menghabiskan energi terlalu besar ya, terlalu lama juga kaitannya dengan mendatangkan striker, dan dalam hari ini adalah Harry Kane. Nah, gue selalu mengatakan masa depan Harry Kane ini nampaknya akan ditentukan oleh Harry Kane sendiri. Seberapa tegas ya, itu nomor satu. Juga bagaimana dia ini akan tegas, dalam arti adalah tegas mengikuti visinya dia sebenarnya mau kemana. Apakah dia tetap akan di Tottenham Hotspur? Sekarang usia sudah 29-30 tahun. Kalau seandainya dia memang memilih di Tottenham Hotspur, maka dia harus memperpanjang kontraknya, dan ya besar kemungkinan dia akan selesai karirnya di Tottenham Hotspur dengan segala resikonya. Resiko yang gua maksud dalam hal ini adalah ya trofi.
Sekarang Harry Kane tentu saja dikenal sebagai pemain yang sangat luar biasa. Ryan Mason tadi juga mengatakan demikian. Ini talenta yang luar biasa yang dimiliki oleh Inggris. Bahkan merupakan salah satu pemain yang paling cerdik ya, dikatakan demikian di dunia. Dan Ryan Mason ingin supaya Harry Kane ini mendapatkan apresiasi yang lebih banyak lagi. Cuman menurut gue apresiasi ini oke, mungkin dari sisi permainan iya, tapi tentu saja sebagai seorang sepak bola profesional utamanya sering sekali dilihat juga dari raihan gelar. Bagaimana pemain-pemain besar yang sudah melegenda, selain dari permainan yang juga bagus di atas lapangan, tapi ini juga ada outcome-nya ya, berupa apa? Berupa trofi. Bahkan trofi yang didapatkan oleh klub bersama dengan tim yang dia bela, maksudnya bisa jadi tim nasional ataupun juga klub, ini dilihat lebih tinggi posisinya dibanding dengan raihan gelar individu. Sehingga menurut gua ini yang membuat Harry Kane ini sampai dengan sejauh ini belum komplit betul. Dan Ryan Mason, manajer sementara dari Tottenham Hotspur, nampaknya ingin dalam tanda kutip supaya hal tersebut tidak terlalu diekspos dengan dia mengatakan oke, harus dihargai ya kan, ini talenta luar biasa dan lain-lain. Tapi menurut gua tetap bagaimanapun juga, dan ini sudah terjadi juga dengan pemain-pemain lainnya kan di dunia, baik yang masa sekarang ataupun juga masa sebelumnya, bagaimana raihan trofi bersama dengan tim yang dia bela, maupun apakah itu klub maupun juga tim nasional, itu juga menjadi hal yang sangat-sangat penting di perjalanan karir sebelum selesai nanti ya sebagai pesepak bola. Harry Kane sendiri tentu saja di pertandingan menghadapi Manchester United menurut gue jelas menjadi motor serangan, menjadi inspirasi ya dari Tottenham Hotspur, dan ini terlihat bagaimana pentingnya dia. Jelas terlihat bagaimana intelijensinya dia, bagaimana cerdiknya dia, bagaimana visionernya dia, bagaimana tajamnya dia juga di lini depan dari Tottenham Hotspur, yang sebenarnya tim itu kan sebenarnya kalau menurut gue sedang kacau situasinya, tapi Harry Kane bisa memberikan warna yang berbeda. Gue bisa bilang Tottenham Hotspur tentu saja akan sangat berbeda tanpa Harry Kane, paling tidak musim ini. Ini memperlihatkan sekaligus bagaimana pentingnya ya sosok Harry Kane ini di klub Tottenham Hotspur. Tapi balik lagi, Harry Kane apa yang ingin dia raih di masa depan. Sementara Manchester United butuh sosok striker yang bisa memberikan garansi gol yang banyak. Musim ini terlalu bergantung dengan Marcus Rashford. Dan kalau gue lihat juga raihan gol ya dari striker-striker Manchester United, terutama era setelah Sir Alex Ferguson, ini nampaknya belum ada yang luar biasa betul, bahkan sering sekali diraih bukan dengan striker murni. Terakhir kalau nggak salah yang angkanya cukup tinggi ada Zlatan Ibrahimovic maupun juga Romelu Lukaku. Tapi kalau kita melihat, atau gua melihat ya, masa sebelum Sir Alex selesai, satu-satunya striker atau striker terakhir yang bisa mencetak gol mungkin mendekati 30 atau bahkan di atas 30 dan memberikan impact yang sangat besar itu adalah Robin van Persie. Sebelumnya tentu saja ada beberapa nama striker mumpuni lain ya di zamannya Sir Alex Ferguson, tapi yang ingin gue tekankan adalah Manchester United butuh goal getter, butuh mesin yang bisa menghasilkan gol di Manchester United, striker murni yang memang bisa diandalkan di posisinya. Saat ini belum ada di Manchester United, dan menurut gue Harry Kane gue lihat punya peluang besar untuk menjadi solusi di posisi tersebut, sehingga ya gue harapkan proses ini bisa dimulai ya. Artinya Manchester United paling tidak berusaha untuk mendatangkan sang striker dulu dengan plan B dan plan C dan lain-lain. Tadi disebutkan ada Dusan Vlahovic, Victor Osimhen. Victor Osimhen dikabarkan juga diincar oleh Bayern Munchen ya kan. Vlahovic juga gue belum tahu keadaannya bagaimana, tapi yang jelas memang disiapkan plan B dan juga plan C dan selanjutnya. Karena apa? Gue juga tidak ingin sih Manchester United menghabiskan terlalu banyak energi untuk mengincar satu pemain. Dan Manchester United tentu saja di musim panas nanti ini kan bukan hanya mendatangkan pemain, manajemen sibuknya kan bukan hanya mendatangkan pemain. Mendatangkan pemain pun juga ada beberapa posisi yang ingin diperkuatkan, sehingga akan kerja lebih keras gitu loh. Belum lagi pemain-pemain yang akan dilepas, akan dijual. Ini kan juga ada energi, ada waktu, ada konsentrasi, ada fokus juga yang harus dilakukan oleh manajemen Manchester United, sehingga gua berharap ya tidak terlalu banyak lah atau memfokuskan ke satu pemain, baik itu nanti pemain yang ingin dibeli maupun juga pemain yang ingin dilepas, karena ya supaya berimbang aja sih kegiatannya nanti di musim panas, terutama untuk manajemen Manchester United. Itu tadi kabar tentang Harry Kane ya. Dan kabar kedua langsung aja nih dari Alejandro Garnacho yang
ternyata sudah menandatangani kontrak 5 tahun dengan Manchester United. Ini beritanya gue ambil dari The Athletic ya. Alejandro Garnacho telah menandatangani kontrak 5 tahun, luar biasa untuk pemain berusia 18 tahun. Berarti tambah 5, kontrak akan berakhir ketika dia berusia 23 tahun. Dan menurut gue ini sangat luar biasa, pemain muda mendapatkan kontrak yang menurut gue jangka panjang ini ya, 5 tahun dengan tentu saja punya kemungkinan untuk diperpanjang lagi. Musim ini merupakan musim yang luar biasa menurut gua. Alejandro Garnacho mendapatkan kepercayaan betul dari Erik ten Hag. Gua ambil juga beritanya dari Fabrizio Romano, sudah official dan confirm Alejandro Garnacho menandatangani kontrak jangka panjang dengan Manchester United sampai dengan Juni 2028. Dan dia sangat happy ya dengan perpanjangan kontrak ini. Gua melihat dia ada di rencananya Erik ten Hag, pemain muda ini. Banyak juga yang mengatakan ya Erik ten Hag tidak memberikan waktu bagi pemain muda dan lain-lain. Gue pikir tidak. Ini salah satunya adalah Garnacho, pemain yang bisa memberikan impact, bisa memberikan performa yang bagus di atas lapangan dan langsung diberikan perpanjangan kontrak oleh Erik ten Hag ya, bahkan panjang 5 tahun. Ini juga membuktikan bagaimana Erik ten Hag terus memegang filosofi Manchester United untuk memberikan pemain muda kesempatan. Kalau memang bisa berperforma baik. Tentu saja dari 11 pemain di atas lapangan nggak mungkin kan 11-11-nya pemain muda umur 18, 19. Nggak, Manchester United tetap harus bisa bersaing di level tertinggi. Dan pemain muda sekali lagi dengan segala banyak hal yang bisa diberikan, artinya dia bisa jangka panjang dan lain. Tapi kan ada juga hal minus, pengalaman, konsistensi. Dan ini yang terus harus dikembangkan. Dan ini gua lihat juga salah satu hal yang mungkin Erik ten Hag inginkan dari seorang Alejandro Garnacho. Artinya ada proses di sana yang terus akan berkembang bersama klub Manchester United. Erik ten Hag percaya Alejandro Garnacho bisa memenuhi hal tersebut, oleh karena itulah direkomendasikan dan disetujui dan sudah selesai proses perpanjangan kontrak ini. Gue juga melihat bagaimana selain untuk masa depan ya, Alejandro Garnacho saat ini juga bisa memberikan alternatif nih di lini serang Manchester United, utamanya sebelah kiri. Saat ini tentu saja ada nama Marcus Rashford, ada Jadon Sancho ya kan, yang menghuni posisi sebelah kiri. Dan ditambah dengan Alejandro Garnacho, menurut gue ini akan menjadi semakin bagus lagi dari sisi kedalaman skuad dan juga kualitas, juga opsi bagi Erik ten Hag. Gue tidak mau membandingkan antara Sancho dengan Garnacho dan lain-lain ya, antara Marcus Rashford. Enggak, karena apa? Harus bisa diambil pelajaran dari musim ini. Yang namanya cedera, yang namanya pemain absen, itu bisa terjadi kapanpun. Dan itu bisa sangat mempengaruhi kekuatan klub. Dan dengan memiliki 3 pemain di satu posisi yang sama, menurut gue ini hal yang sangat positif ya. Di samping dengan ya kedalaman skuad dan juga persaingan kompetisi. Selain itu juga perkembangan bagi masing-masing individu. Gue juga melihat Marcus Rashford bisa lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan Jadon Sancho tentu saja. Dan juga Alejandro Garnacho. Dan ya mudah-mudahan Alejandro Garnacho dikabarkan juga sudah mulai pulih kan ini. Jadi bisa dilibatkan di sisa akhir musim ini ya. Sekaligus juga dengan diperpanjangannya kontrak ini, maka nanti di pre-season dia punya rasa percaya diri yang lebih tebal lagi, sehingga kontribusinya untuk musim depan bisa lebih tinggi lagi untuk Manchester United. Dan ya sekali lagi ini menurut gue kabar yang sangat bagus. Kurang lebih demikian news update sekaligus juga ngobrol ringan hari Jumat malam. Bagaimana menurut Sobat Football United, Alejandro Garnacho, Harry Kane kabar tadi? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.